الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا بشرك عالمين وبما علمنا عاملين وفي عملنا مخلصين يا رب العالمين. وبعد, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, lebih khusus kepada Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale sebagai penulis kitab Syifa'ul Af'idah Minat Tasya'umi Waktiyara Fakburana Atiye Poleri Pemali Pemali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan membaca salah satu kitab karya Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale yang berjudul Syifa'ul Af'idah Minat Tasya'umi Waktiyara Fakburana Atiye Poleri Pemali Pemali. Telah kita baca penjelasan Andre Guruta mengenai apa yang disebut pemali. Kemudian yang kedua, bagaimana latar belakang munculnya pemali. Yang ketiga, apa bahaya dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh pemali. Yang terakhir, bahasan kita mengenai hukumnya pemali. Dan Andre Guruta mempertegas sebagaimana hadis Nabi, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ia tu mapemmalie apa buangan, ia tu apemmalie apa buangan, ia tu apemmalie apa buangan. Sesungguhnya pemali itu kemusyrikan, pemali itu kemusyrikan, pemali itu kemusyrikan. Karenanya insya Allah pada malam hari ini kita akan membaca pasal yang kelima, pasal malimai dari kitab Syifa'ul Af'idah. Pasal malimai, pasal yang kelima. As-sukenna tomapemmalie poleri anu na pemmaliange. As-sukenna toma pemmalie poleri anu na pemmaliange. Solusi dan jalan keluar
bagi orang yang selalu suka berpemali-pemali. Solusi dan jalan keluar bagi orang yang selalu berpemali-pemali agar bisa keluar dari pemali-pemalinya. Turu pada toha natiruange nabita sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi. Turu pada toha natiruange nabita sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi. Riwettu rirampena tau mappemmalie rimanu-manue ketika dibicarakan mengenai orang yang berpemali-pemali kaitannya dengan burung. Karena asal muasal pemali itu adalah kepercayaan yang ada kaitannya dengan burung. Karenanya bahasa Arabnya pemali at-tiara itu seakar kata dengan bahasa Arabnya burung. Sebagaimana yang pernah kita baca bahwa dulu orang-orang jahiliyah ketika ada keinginan, ada hajatan, ada rencana yang baik atau keinginan pergi berdagang misalnya atau mau melakukan perjalanan, sebelum meninggalkan rumah maka biasanya mereka memperhatikan burung yang bertengger di pepohonan sambil menunggu terbangnya. Kalau terbang ke sebelah kanan maka mereka lanjutkan perjalanan. Kalau terbang ke sebelah kiri maka mereka tidak melanjutkan perjalanan dengan alasan kalau burung ini terbang ke sebelah kanan itu pertanda baik, kalau terbang ke sebelah kiri itu pertanda buruk. Karena asal muasalnya dari burung, itulah sebabnya bahasa Arabnya pemali adalah at-tiara, mirip-mirip bahasa Arabnya burung. Karenanya ketika Nabi berbicara tentang pemali, Nabi mengatakan wa aqirru tayra ala wakanatiha. Kata Nabi, wa aqirru tayra ala wakanatiha. Betuana parendrengi manu-manu risaranna. Tetapkanlah burung itu di sarangnya. Parendrengi manu-manu risaranna. Tetapkanlah burung itu di sarangnya. Bagaimana maksudnya? Betuana ajak murukaiwi manu-manu risaranna. Janganlah kamu usir burung itu, ya. Karena ketika burung itu ternyata tidak terbang-terbang, sementara hajatnya sudah semakin dekat, dia tunggu untuk terbang sendiri tidak bisa, karenanya dia usir untuk melihat terbang kemana. Karenanya Nabi mengingatkan tidak perlu diusir. Wa aqirru tayra ala wakanatiha. Parendrengi manu-manu risaranna. Artinya tetapkanlah burung itu di sarangnya. Betuana ajak murukaiwi manu-manu risaranna. Tidak usah engkau usir burung tersebut. Karena motun lutu deton apa polenge ko anu muatika kenge. Karena motun lutu deton apa polenge ko anu muatika kenge. Sebab sekalipun burung itu terbang, dia juga tidak memberikan manfaat kepadamu, tidak memberikan kebaikan kepadamu sesuai yang kamu yakini. Koromai mualana tandra-tandra ri upekenge nenia ri acilakange.
sebagai koromai mualana tandra-tandra ri upekenge nania ri acilakange. Sebagai contoh, kalian menjadikan burung itu sebagai tanda keberuntungan dan kebinasaan. Jadi Siti Najani tahu engkai pemali-pemalina. Oleh karena itu semestinya bagi orang yang memiliki keyakinan pemali-pemali, jadi Siti Najani tahu engkai pemali-pemalina. Karenanya semestinya bagi orang yang memiliki keyakinan pemali-pemali, majepu ajak lalona na teperiwi nenia nak denuangi wiritu. Jangan dia percaya dan meyakininya, dan jangan dia mempercayai dan mengharapkannya. Saya ulangi, karenanya semestinya bagi orang yang memiliki keyakinan pemali-pemali, jangan dia mempercayai dan mengharapkannya. Artinya, jangan meyakini pemali-pemali itu dan jangan mengharapkan pemali-pemali itu. Ia kepaha nawajirini lukai nania medui poleri atekakna. Bahkan sebaliknya dia berkewajiban untuk melepaskan dan mengeluarkan itu dari keyakinannya. Bahkan sebaliknya dia berkewajiban untuk melepaskan dan mengeluarkan itu dari keyakinannya. Artinya mesti melepaskan keyakinan-keyakinan pemali itu. Nanagau kengi adanna nabita sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengamalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Bila kita ingin selamat dari pemali-pemali, bila kita ingin keluar dari keyakinan-keyakinan pemali, maka kuncinya lakukan sesuai petunjuk Nabi. Pertanyaan, apa petunjuk Nabi? Kata Rasulullah, wa idza tatayyartum famdu wa 'alallahi fatawakkalu. Kata Nabi, nareko mapemaliko patru iria patujumu nakuni rifuang Allah Ta'ala mapesonako. Kata Nabi, apabila kamu berpemali, berpantangan, apabila kamu berpemali atau berpantangan dan kebetulan bersamaan dengan keinginan atau tujuanmu, famdu, maka teruskan keinginan itu, teruskan tujuan dan hajatmu itu. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan hanya kepada Allah kalian mesti bertawakal. Kepada Allah kalian mesti bertawakal. Saya ulangi dalam bahasa Bugis. Wa idza tatayyartum famdu wa 'alallahi fatawakkalu. Betuanna narek koma pemali ko patru iria patujumu. Nakuni ripuang Allah Ta'ala matesona ko. Betuanna, penjelasan dari hadis itu mengatakan, narekoloko papolei sewai pala-palau. Bila engkau ingin melakukan suatu pekerjaan, ia rega palalui sewai akata, atau ingin mewujudkan suatu hajat. Apabila engkau ingin melakukan suatu pekerjaan atau ingin mewujudkan suatu hajat, natako nasi tujuangi anu mua pemaliange,
namun ternyata bertepatan atau berkesesuaian dengan yang engkau pemali-pemalikan, lului pemalimu, mupatterui pallaumu, mupalalui akkatamu. Kata Andre Guruta dalam kitab ini, narekoloko papole sewai palau iare ga palalui sewai akata. Bila engkau ingin melakukan suatu pekerjaan atau ingin mewujudkan suatu hajat, natakko si tujuangi anu muat pemaliangi, namun ternyata bertepatan atau berkesesuaian dengan pemali-pemalimu, lului pemalimu, maka lewatilah pemali itu. Lului, tabrak, bahasanya lului, tabraklah pemali itu. Artinya jangan hiraukan pemali-pemali itu. Lului pemalimu, tabraklah itu pemali-pemalimu, mupatterui pallau-pallaumu, dan engkau teruskan pekerjaanmu, mupalalu akkatamu, dan wujudkan hajatmu. Artinya, bila ada sesuatu yang ingin kita lakukan, tiba-tiba ada yang mengatakan, hai pemali, maka ingat Allah, perbaiki keyakinan, bismillah, teruskan pekerjaan. Jangan mundur dan jangan berhenti hanya gara-gara ungkapan pemali. Sebab kapan kita berhenti dan tidak meneruskan hajat hanya gara-gara ada yang mengatakan pemali, maka itu berarti kita terpengaruh dengan pemali. Dan ingat, at-tiyaratu syirkun, pemali itu adalah syirik, kemusyrikan. Namuat pesonangi akbetungenna nenia asukkukenna laurifongallahu ta'ala, dan engkau serahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi sekali lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadisnya dan sesuai dengan yang dipahami oleh Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale, sebagaimana yang disebutkan dalam kitabnya ini, bahwa bila kita punya hajat, punya keinginan, ada rencana kebaikan, tiba-tiba yang kita inginkan, hajat kita, rencana kebaikan kita itu ternyata dalam tanda kutip bertepatan dengan yang sering diyakini pemali-pemali oleh orang, kata Andre Guruta, lului pemalimu, tabrak pemali itu, jangan hiraukan, teruskan pekerjaanmu, teruskan hajatmu, jangan terpengaruh dengan pemali-pemali itu, dan upayakan bertawakal dan berserah diri kepada Allah. Pertanyaan, mengapa? Sebab kapan kita berhenti meneruskan keinginan atau tidak jadi melanjutkan hanya gara-gara dalam tanda kutip ada yang mengatakan pemali, maka itu berarti kita terjerumus ke dalam kemusyrikan. Dan ingat, semua amal diampuni oleh Allah kecuali satu, yaitu syirik. Bahkan syirik merusak seluruh amal yang pernah kita lakukan. Saya ulangi, semua amal diampuni oleh Allah kecuali satu, yaitu syirik, kemusyrikan. Bahkan dampak buruk dari kemusyrikan, semua amal kebaikan akan diruntuhkan dan dirusak oleh kemusyrikan itu. Karenanya kita perlu berhati-hati. Ini kalian anakku semua, mahasiswa-mahasiswi calon pengantin, insyaallah ya, amin, di waktu yang karib, bikran wa bukran ya. Bukratan
wa bikratan, besok dan gadis. Ya. Biasanya tidak sedikit di antara masyarakat kita ketika terjadi pelamaran, dibicarakanlah ini dan itu, diterima atau tidak, alhamdulillah diterima. Kemudian dibicaralah maharnya. Selesai dibicara maharnya, karena orang Bugis dibicaralah uang belanjanya. Nah, istilah Bugisnya doik mendre, istilah Makassarnya uang panai. Jadi jangan heran kalau memang tinggi, karena uang panai. Mestinya kalau mau rendah uang paturun. Ya. Karenanya setelah itu dibicara waktunya. Nah, di sini kadang orang ribu gara-gara waktu. Ya. Ada yang mengatakan bagus kalau hari Senin. Oh, jangan hari Senin. Emali. Sonat dan keposina. Akhirnya pindah lagi. Hati-hati. Kalau gara-gara kalau tidak melakukan acara pada hari Senin, gara-gara menganggap ada pemali, hati-hati, itu lampu merah. Tapi kalau orang tidak mengadakan acara pada hari Senin, apakah langsung disebut pemali? Belum tentu. Ya, mungkin menghindari hari Senin karena hari upacara. Ya, mungkin ada faktor-faktor lain, tapi bukan gara-gara keyakinan pemali. Itu yang jadi soal, kapan menganggap pemali itu bahaya. Jelas sih? Tonronge, kampus 2 Tonronge. Konon itu dibuka oleh Guruta pada hari Jumat. Kalau tidak salah juga bertepatan dengan 1 Muharram. Ya. Harinya, waktunya, dua-duanya ini dalam tanda kutip dulu oleh masyarakat Bugis dulu di sekitaran sini itu menganggap yanahe pangulunna pemali. Ya. Pokoknya inilah puncaknya pemali. Si tujuan ngisi di Muharram, si bawa sejuma. Dulu masyarakat kita di sini menganggap bahwa ini paling bahaya. Tapi karena hasil istikharanya Guruta sudah memilih hari itu, bismillah. Pertanyaan, mengapa Guruta memilih hari itu? Di samping karena itu merupakan hasil istikharah, juga ada niat untuk merubah keyakinan masyarakat mengenai pemali. Jadi ternyata itulah caranya Guruta berdakwah. Beliau berdakwah bukan dengan taka-taka, ya, dengan kata-kata, tapi beliau berdakwah langsung dengan tindakan. Tidak banyak bicara, tapi masyarakat langsung melihat. Sekalipun pada awalnya banyak orang yang khawatir. Ay, ni sa imasola ngananae, ni sa imasola pesantrennya. Tapi apa yang terjadi? Alhamdulillah. Seiring berjalannya waktu, pesantren kita semakin berkembang. Mungkin salah satu berkahnya hari Jumat 1 Muharram. Jadi, mengapa Guruta pilih itu di samping karena itu adalah hasil istikharah, juga itulah cara beliau untuk merubah keyakinan masyarakat. Jelas ya? Nanti kalau mau menikah, tamanya perempuan ini, Nabila, ya, Zakia, kalau mau menikah, tiba-tiba, hei jangan hari itu, pemali. Ya, maka mengatakanlah, bismillah, sudah ku baca Syifaul Afidah. Ya. Ya. Tapi ini berat ya, ini berat karena kita akan berhadapan dengan masyarakat. Maka tentu berhadapan dengan orang tua kita itu dibutuhkan kearifan dan kebijaksanaan. Kita juga jangan terlalu
hitam putih, pokoknya langsung keras. Ya. Jangan seperti Indonesia lawan Thailand. Ya. Ya. Jangan sampai langsung mengeluarkan kartu 5 kartu merah, jangan. Ya. Tapi biarlah bermain pelan-pelan. Seperti itulah dalam berdakwah, butuh kearifan dan kebijaksanaan. Karenanya maka Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah." Nah, ini harus jadi pegangan. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Betuanna nareko mupuna wanawe sewai gau appesona noritu appesonan niritu abbetungan nalori fongala ta'ala. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nareko mupuna wanawe sewai gau appesonan niritu abbetungan nalori fongala ta'ala. Bila engkau sudah berkeinginan, apabila engkau sudah berkeinginan atau berkomitmen ingin melakukan suatu hal, maka tawakkallah kepada Allah, serahkanlah kepada Allah. Fatawakkal 'ala Allah, maka serahkanlah kepada Allah. Tapi ingat, yang disebut dengan tawakal itu perpaduan dua hal. Yang disebut dengan tawakal perpaduan dua hal. Apa itu? Al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Yang disebut tawakal berserah diri kepada Allah, perpaduan dua hal. Al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Tubuh dan fisik bekerja, tapi hati berserah diri kepada Tuhan. Jadi yang disebut dengan tawakal bukan sekedar menyerahkan sepenuhnya kepada Allah lantas kita tidak melakukan apa-apa. Tawakal itu bukan terima beres, tapi tawakal itu mesti ada usaha plus ada doa. Usaha ini bukti bahwa kita bekerja. Doa bukti bahwa kita serahkan kepada Allah. Jadi sama juga ini yang mahasiswa. Kalau sudah punya tawakal, sudah punya keinginan, sudah tembak-tembak, ini nanti anakku nih, calonku ini. Maka jangan sekedar ya Allah, saya serahkan sepenuhnya kepadamu ya Allah. Kalau dia memang jodohku, dekatkanlah. Kalau bukan jodohku, singkirkanlah. Ya. Jadi mesti ada usaha, tapi usahanya itu bukan sekedar kirim-kirim WA, bukan sekedar kirim-kirim ucapan selamat, ucapan-ucapan tahniah, tetapi yang disebut dengan usaha itu datangi orang tuanya baik-baik, ketemu di rumahnya, ajak orang tuamu ke sana. Makbul ya? Insyaallah. Jadi sekalipun guru tak mengatakan simpanlah baik-baik dalam hatimu, bila engkau belum mampu mengungkapkan maka simpanlah baik-baik dalam hatimu, biarlah getarannya hanya engkau dan Allah yang mengetahui. Ya. Tetapi ingat, tawakal itu al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Perpaduan dua hal, usaha dan doa. Usaha simbol tubuh bekerja, doa simbol hati menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nareko muponawanawe sewai gau appesonan niritu abbetungan nalori pongala ta'ala. Bila engkau sudah berkeinginan atau berkomitmen ingin melakukan sesuatu, maka bertawakallah, serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasi tonget-tongenna iya ro
pesona si matai rifuang Allah Ta'ala, karena sesungguhnya bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah semata, napa birasai nenia nalolloi ateka pemalie, maka itu akan membinasakan dan menghapus keyakinan-keyakinan pemali. Berarti kunci untuk selamat dan keluar dari pemali, kuatkan tawakal kepada Allah. Saya ulangi, kunci untuk selamat dan keluar dari pemali adalah kuatkan tawakal dan penyerahan diri kita kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Rimak kuanna naro nakedana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, turuk pada toha hak desekna pesue andre gerupta kuaseh Baihaqi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi. Paupole ripangulutta Abu Hurairah, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, kafaratut tiarati at-tawakkulu 'ala Allah Ta'ala. Pallolokna pemmali-pemmalie ia naritu appe sona simatai rifong Allah Ta'ala. Pallolokna pemmali-pemmalie appe sona simatai rifong Allah Ta'ala. Sesungguhnya penghapus pemali itu adalah tawakal semata kepada Allah. Apa si tongenna talalo rajana akasolanna pemali ri atekae, karena sesungguhnya terlalu besar kerusakan yang ditimbulkan oleh pemali pada keyakinan kita. Karena sesungguhnya terlalu besar kerusakan yang ditimbulkan pemali pada keyakinan kita. Artinya, pemali akan menimbulkan dampak buruk pada i'tiqad dan akidah kita. Rimak kuan nanaro natiruangan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam lalang esukenge empelai itu, karenanya Nabi telah menunjukkan solusi dan jalan keluar. Nabi telah menunjukkan solusi dan jalan keluar dari pemali itu. Turuk pada Tuhana pesue andre guruka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Puasih Al-Baihaqi, oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Paupole ripangulutta Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, makedai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, fil insani salasatun, kata Nabi, nengkaiwi tawe telu ateka makasolang. Pada diri manusia ada 3 hal yang membinasakan. Kata Nabi, fil insani salasatun, pada diri manusia ada 3 hal yang membinasakan. Nengkaiwi tawe telu ateka makasolang. Yang mana ketiga hal itu? At-tiyaratu
pemali. Pertama, keyakinan pemali itu membinasakan kita. Yang kedua, wadzannu, kapas salai, berburuk sangka. Al-zannu, berburuk sangka, selalu curiga. Mungkin ada orang setiap ketemu selalu tersenyum. Setiap kali ketemu senyum, Assalamualaikum. Lalu ingat, pasti ada efek 2024 ini. Efek pilkada kayaknya. Kenapa langsung murah senyum? Jangan. Lebih baik kedepankan berbaik sangka. Mungkin orang itu lagi murah senyum, atau memang orangnya memang murah senyum. Atau ada orang tiba-tiba datang ke kita bawa sedekah, mengatakan, masogok sih. Selama tidak mengatakan coblos nomor sekian, maka kita tidak punya wewenang untuk memponis orang. Jelas di? Ya. Khawatir oke, tapi memastikan sampai memponis tidak boleh. Ya. Ada ciri-ciri. Pasiro elo. Maka kita lebih baik, kalau begitu lebih baik husnuzan, berbaik sangka, dan jangan selalu curiga dan berburuk sangka kepada orang. Ada cewek selalu lewat depan rumahnya, mengatakan, pasti ada modus ini lewat depan rumahku nih. Pasti mulai berbunga-bunga hatinya, pasti jatuh cinta sama saya. Tapi dia lupa depan rumahnya jalan raya. Ya. Yang kedua, wadzannu, kapas salai, berburuk sangka. Yang ketiga, wal hasadu, sereati, iri hati. Kenapa itu iri hati atau dengki disebut sereati? Bahasa Bugis. Sereati, apa artinya sere? Bahasa Bugis. Sere. Jalan tuh, keliling-keliling. Tubuhnya tinggal di kamar, tapi hatinya keliling-keliling. Ya, tetangganya beli kipas angin, dia kedinginan. Ya, gak makro. Tetangganya beli motor baru, gimana ngaris sih mah kredit itu. Iya, seriati kok ya. Ini tiga kata Nabi membinasakan. Satu, pemali. Dua, buruk sangka. Tiga, iri hati, dengki, ya, seriati al-hasadu. Wa makhrajuhu minat tiarati alla yarji'a naya as-sukanna asalamakanna po dari pemali. Adapun jalan keluar dari pemali itu adalah alla yarji'a, ajak lalu narewe. Kata Nabi, jalan keluar dari pemali alla yarji'a, ajak lalu narewe. Artinya ada keinginan ingin melakukan perjalanan, atau ada keinginan ingin melakukan hajatan. Tiba-tiba ada mengatakan pemali, ajak narewe, jangan pulang. Ya, jangan berhenti hanya gara-gara itu. Karena kapan berhenti berarti kita terperangkap dalam pemali. Paham ya? Wa makhrajuhu minadh-dhanni nayan natosi asalamakanna pole rikapas salai alla yuhaqqika, ajak lalu napat tongeng ngiritu, jangan dia benarkan itu sangkaannya, jangan dia benarkan sangkaannya. Wa makhrajuhu minal hasadi alla yabghiya nayatosi asalamakanna poleri siriati
ajak lalona talli wengiwi ajak lalo natalli wengiwi tona seriati. Jangan dia menganiaya orang yang dia dengki itu. Jadi jalan keluar dari iri hati, jangan melakukan tindakan menganiaya atau menyakiti orang yang dia dengki. Namanya penyakit hati kadang sulit dihindari karena terkadang tiba-tiba muncul. Contoh dalam dunia perkuliahan nih, kita sama-sama belajar, sama-sama rajin kuliah, selalu duduk di depan sama-sama, pokoknya sama-sama aktiflah kuliah. Tiba-tiba yang satu nilainya tinggi, yang satu nilainya tidak terlalu tinggi, padahal bisa jadi yang tidak terlalu tinggi ini merasa dirinya lebih baik daripada yang tinggi ini. Wah, pasti ya. Suka sekali PDKT ini. Guru pendekatan. Suka CCM, cari-cari muka sama dosen. Kok nasiriatingnya gue tanah. Setiap kali misalnya ada dosennya datang, mulai berputar-putar mata, itu pintar sekali itu cari-cari muka. Wah, pokoknya macam cowok itu munah, ya. Dalam hati ketika itu muncul manusiawi, tapi segera istighfar. Saya ulangi, segera istighfar. Dan jangan keluarkan itu melalui kata-kata atau melalui sikap. Jadi tidak usah diungkapkan. Taruhnya hatimu mau pedih. Taruhnya hatimu mau pedih. Tapi jangan sampai ini keluar, diungkapkan. Apalagi melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Karena sesuatu yang panas kalau didiamkan lama-lama pasti dingin, apapun itu. Ya. Kopi panas akan jadi kopi dingin kalau didiamkan. Apapun itu. Tapi anu tasdik nasi pak mau cekik nih, yang itu namanya mak mapelah yo. Itu lain persoalan. Ya. Jadi mesti didiamkan. Ketika muncul perasaan macam-macam dalam hati, ya ini temanku yang satu pasti ya ini ada apa-apanya ini. Saya suka sekali CCM sama dosen jadi nilainya tinggi. Maka perbanyak istighfar, lakukan introspeksi diri, ingat selalu bahwa kita belajar, kita bekerja bukan karena mengejar angka, tapi kita belajar dan bekerja semua karena mengharapkan rahmat dan ridhonya Allah. Nayatosi asalamakanna poleri sereati ajak lalo natalli wengiwi tona sereati. Artinya jangan dia melakukan tindakan yang menyakiti atau menzalimi orang yang dia dengki itu. Kita tambah sedikit. Engkato nengka nari rampe ape maliri sesena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kisah. Suatu saat pernah disampaikan atau diceritakan kepada Nabi tentang pemali-pemali. Turut pada Tohana pesue Andre Gurutta Abu Dawud. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Paupole ripangulutta Urwah bin Amir. Berdasarkan riwayat
dari Urwah bin Amir rimak kedanai ya. Nabi mengatakan begini. Nah, inilah yang pernah kita sampaikan di awal pengajian dulu mengenai pemali. Man tatayyara, nigi elok papole sewai gau nana si tujuangi anu na pemaliangi. Man tatayyara, nigi elok papole sewai gau nana si tujuangi anu na pemaliangi. Falyakul si boleh na lalo na bacai pak doangi. Si boleh na lalo na baca pak doangi. Taroi na puada ia hepak doangi. Apa itu doanya? Ini yang pernah kita sampaikan di awal pengajian dulu. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini petunjuk Nabi. Nigi elok papole sewai gau nana si tujuangi anu na pemaliangi. Taroi na puada ia pak doangi. Si boleh na lalu na baca pak doangi. Ini hadis dari Nabi, doa dari Rasulullah. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Artinya, Allahumma ya Allah, la ya'ti bil hasanati illa anta, de gagap papole de cenge sangadinna ikomi, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau. Wala yadfa'u sayyiati illa anta, de gaga tolla isukara sangadinna ikomi. De gaga tolla isukarae ya regade gaga sampeang ngijae sangadinna ikomi. Wala haula wala quwwata illa billah, de gaga apau lengan dan nia awatangan sangat dipolemana mirifong Allah Ta'ala. Jadi saya ulangi, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ayo semua kita baca sama-sama, ikuti setelah saya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Oke, semua 1, 2, 3. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu a'lam. Saya kira demikian pengajian kita pada malam hari ini. Doa yang kita baca tadi itu, jadikan itu sebagai pegangan. Setiap kali ada keinginan dan hajat yang ingin dilakukan, jangan lupa baca doa itu. Setiap kali ada hajatnya, ada keinginannya, elok imam pak boting atau elok ipak boting, mau menikahkan atau mau dinikahkan, elok melioto, elok mendrek bola baru, elok. Pokoknya setiap kali ingin melakukan sesuatu, baca ya roh. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta
wala haula wala quwwata illa billah. Insyaallah Allah akan menjaga dan melindungi kita dari segala macam keburukan. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala ashabi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله.